Halo semuanya, perkenalkan namaku Niputu Santi Sradewi, dipanggil Santi. Saya absen 3 dari kelas 2C Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, di mana proyek UAS saya akan saya sampaikan menggunakan voice note. Oke, yang pertama kita membuat judul yang berjudul data karyawan. Di sini kita ambil sheetnya dari B sampai N, dimana nanti dari B ke N itu kita merge and center. Apa sih fungsi merge and center? Merge and center itu untuk menggabungkan satu sel dengan sel yang lainnya. Dan untuk tulisan agar lebih tahu itu judul, kita bold dengan menggunakan Ctrl B atau ada tulisan B di bagian home. Untuk selanjutnya, jika kita ingin menambahkan background warna pada bagian judul, kita bisa masuk ke theme color pada bagian home dan kita bisa memilih warna sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk merubah warna tulisan, kita bisa masuk ke theme color juga pada home, akan tetapi berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya simbolnya kaleng cat dan sekarang simbolnya A besar. Karena A besar itu merupakan simbol dari tulisan, jadi kita masuk ke sana dan kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita mengetik sesuai data yang kita inginkan. Dan setelah itu untuk merapikan judul dari data-data tersebut, kita gunakan Merge and Center. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Agar tulisannya berada pada tengah-tengah kotak, kita menggunakan middle align. Dan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Untuk menyesuaikan ukuran tabel, kita bisa menggerakkan garis pada atas atau dari samping ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas dan ke bawah sesuai yang kita inginkan. Pada bagian tunjangan jabatan pada data karyawan, di sini judul tersebut melebihi batas dan kita menggunakan wrap text agar judul tersebut terlihat semuanya. Setelah disesuaikan akan seperti berikut. Dan biasanya untuk judul suatu data itu akan diberikan ketebalan, di mana ketebalan tersebut bisa kita menggunakan Ctrl B atau menggunakan simbol B pada bagian home. Selanjutnya kita akan memberikan penomoran, di mana kita menulis angka 1, 2, dan 3, dan selanjutnya di blok dan di drag menjadi 10 buah dan akan otomatis terisi menjadi 10. Untuk membuat garis pada kolom yang kita drag, kita bisa menuju border in home, lalu kita memencet all borders. Untuk keterangan rumus, kita bisa menggunakan sesuai yang kita inginkan, dan untuk data jabatan juga seperti itu. Untuk penomoran NIK hampir sama seperti nomor sebelumnya, di mana kita menulis A001, A002, A003 dan akan diblok dan di-drag seperti sebelumnya. Untuk nama lengkap dan jabatan, kita isi sesuai apa yang kita inginkan. Untuk gaji pokok, kita menggunakan rumus lookup, di mana lookup value-nya adalah N6 yaitu senior staff, table array-nya adalah data jabatan, dan call index 6-nya itu adalah 2 karena pada rentang nomor 2, dan untuk validasinya adalah false karena dia tidak beraturan. Setelah di drag akan menghasilkan NA. Kenapa? Karena pada rumus sebelumnya pada table array kita belum mengunci tabel tersebut sehingga mengakibatkan NA. Setelah dikoreksi akan menghasilkan seperti berikut. Untuk mengubah format menjadi akunting, kita masuk ke more number format dan kita masuk ke akunting dan kita cari RP Indonesia dan kita OK. Untuk tunjangan jabatan kita menggunakan rumus if, di mana if dalam kurung E6 apabila manajer akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 1 juta, dan jika E6 merupakan supervisor akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 700.000, dan jika E6 merupakan senior staff akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 250.000, dan jika junior staff akan mendapatkan 0. Dan hasil setelah di drag adalah sebagai berikut. Untuk BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan yaitu 6% dari gaji pokok. Oleh karena itu,
Rumusnya yaitu F6 dikali 6% dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan pada karyawan yaitu 3% dari gaji pokok, yaitu F6 dikali 3% yaitu adalah sebagai berikut. Untuk BPJK Kesehatan pada perusahaan yaitu 3% dari gaji pokok, maka rumusnya adalah F6 dikali 3% dan hasilnya sebagai berikut. Dan untuk BPJK Kesehatan karyawan itu rumusnya adalah F6 dikali S1 karena sesuai dengan data yang kita punya, BPJK Kesehatan itu merupakan 1% dari gaji pokok dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk tunjangan PPh 21 merupakan 6% dari gaji pokok dan rumusnya adalah F6 dikali 6% yaitu adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk tunjangan transportasi kita menggunakan rumus if, di mana jika E6 merupakan manajer maka akan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar 4% dikali gaji pokok, dan jika E6 merupakan supervisor akan mendapatkan tunjangan sebesar 3% dari gaji pokok, sedangkan selain itu akan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar 0 rupiah. Dan setelah didrak sebagai berikut. Pada angsuran kredit kita bisa mengisi sesuai apa yang kita inginkan. Dan untuk data karyawan pada sheet 1 sudah jadi. Dan selanjutnya kita akan menambah sheet dengan cara mengklik bagian tambah pada bagian bawah. Sudah masuk ke sheet 2, lalu kita memblok sel yang akan kita gunakan dan kita akan beri border. Itu bordernya sama seperti cara pada sheet 1 tadi. Selanjutnya kita akan berikan judul perusahaan seperti contoh yaitu PT Citora, dan kita akan merge and center, dan setelah itu kita akan mengganti ukuran tulisan tersebut menggunakan simbol A pada bagian home, dan setelah itu kita akan berikan align left yaitu rata kiri agar terlihat rapi. Selanjutnya kita ketik yaitu slip gaji karyawan itu seperti biasa, lalu kita berikan background warna dengan cara mengklik simbol cat pada bagian home, dan kita bisa memilih warna sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita membuat format sebagai berikut, dan untuk garis bawah pada format tersebut menggunakan border pada bagian home. Selanjutnya kita akan membuat format penerimaan dan juga format potongan. Pada format penerimaan berisi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan pajak PPh 21, tunjangan transportasi. Pada format potongan berisi pajak PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan angsuran kredit. Selanjutnya kita akan membuat nick menggunakan data validation, di mana awalnya kita mengklik data, lalu data validation, dan kita akan memilih list. Dari list kita akan menuju source yang kita akan gunakan, di mana yang kita akan gunakan yaitu dari C6 sampai C15. Lalu kita akan memencet panah ke bawah, lalu kita pencet OK, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk nama lengkap kita menggunakan rumus lookup dalam kurung F5 yang merupakan kunci telusur, dan rentangnya kita menggunakan C5 sampai E15, dan ingat dikunci. Setelah itu kita cari range-nya yaitu nomor 2, dan ingat terakhir yaitu false karena dia tidak beraturan. Untuk jabatan kita menggunakan rumus lookup dalam kurung F5 yaitu sebagai kunci telusur, dan untuk rentangnya yaitu dari sheet 1 dari sel C6 sampai dengan F15, lalu untuk range-nya yaitu 3, dan jangan lupa false karena dia tidak beraturan. Untuk tanggal pada slip gaji karyawan kita menggunakan rumus sama dengan today dalam kurung dan tutup kurung. Untuk gaji pokok kita menggunakan rumus sama dengan lookup dalam kurung F5 sebagai kunci telusur, dan juga sheet-nya itu kita blok semuanya dan jangan lupa dikunci. Setelah itu range-nya yaitu 4 dan diakhiri dengan false.
Untuk tunjangan jabatan, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung F5 sebagai kunci telusur, dan untuk rentangnya kita blok semua, dan untuk range-nya yaitu 5, dan jangan lupa diakhiri dengan false. Selanjutnya, untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta tunjangan PPh 21, rumusnya sama seperti sebelumnya, akan tetapi yang membedakan hanya pada bagian range-nya saja. Oh iya, kelupaan, untuk tunjangan transportasi rumusnya juga sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya pada range-nya saja. Selanjutnya kita menjumlahkan penerimaan pada total penerimaan dengan menggunakan rumus SUM sebagai berikut. Selanjutnya pada bagian pemotongan terdapat tunjangan PPh 21, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP dalam kurung kunci telusur yaitu F5, dan rentangnya diblok semuanya, dan untuk range-nya yaitu 10, dan jangan lupa diberi false di akhir dari rumus tersebut. Selanjutnya untuk potongan BPJS Ketenagakerjaan karyawan, itu rumusnya hampir sama menggunakan rumus VLOOKUP, akan tetapi yang membedakan di akhir rumus kita menambahkan penerimaan dari BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Untuk potongan BPJS Kesehatan karyawan itu hampir sama rumusnya dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang membedakan juga sama pada bagian penerimaan, yaitu pada BPJS Kesehatannya. Untuk angsuran kredit kita menggunakan rumus VLOOKUP dalam kurung kunci telusur yaitu F5, dan untuk rentangnya kita blok semua, dan range-nya yaitu 12, dan jangan lupa diakhiri false. Dan untuk total potongan kita menggunakan rumus SUM seperti berikut. Selanjutnya kita membuat gaji bersih, di mana gaji bersih ini merupakan total penerimaan dikurangi total potongan. Selanjutnya kita akan merubah background menjadi putih agar tidak terdapat garis-garis bantu, dan jika sudah kita bisa memberikan warna sesuai yang kita inginkan pada judul-judul yang kita ingin warnai. Selanjutnya kita akan mengubah NIK pada slip gaji karyawan dari A001 menjadi A005, dan itu berubah sesuai dengan data pada sheet 1 yang kita buat tadi. Dengan ini sheet 2 yaitu slip gaji karyawan telah selesai, dan untuk menyimpan file ini kita mengklik file, lalu kita save as, dan menuju dokumen yang kita inginkan. Lalu kita bisa merubah file ini sesuai yang kita inginkan, lalu yang terakhir yaitu mengklik save.